Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Cahaya Sakila dengan NPM 24153100145. Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah saya, Mikroekonomi. Selamat menonton. Di pertemuan pertama ada pengenalan lingkungan. Yang pertama, sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. Yang kedua, apa penyebab masalahnya? Yang ketiga, apa dampak masalahnya? Dan yang keempat, apa solusinya? Yang pertama, kemiskinan. Penyebab terjadinya kemiskinan adalah dikarenakan ketidakmerataan distribusi sumber daya, rendahnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta tingginya pengangguran. Dampaknya, meningkatkan ketidaksetaraan sosial, kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta kecenderungan untuk terjebak dalam lingkaran kemiskinan antar generasi. Solusinya, program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan akses modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang kedua, inflasi dan kenaikan harga barang pokok. Penyebabnya, inflasi sering dipicu oleh lonjakan biaya produksi, ketidakstabilan pasokan barang, atau kebijakan moneter yang tidak tepat. Dampaknya, meningkatnya biaya hidup yang dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Solusinya, kebijakan moneter yang bijaksana seperti pengendalian suku bunga dan intervensi pasar untuk menjaga kestabilan harga barang pokok. Yang ketiga, pengangguran. Penyebab terjadinya adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, keterbatasan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, dan ketidakcocokan antara pendidikan yang diterima dengan kebutuhan industri. Dampak terjadinya pengangguran adalah meningkatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, menurunkan pendapatan rumah tangga, dan memperburuk kemiskinan. Solusinya adalah investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keempat, beban utang rumah tangga. Penyebabnya, banyak rumah tangga yang terjebak karena pengelolaan keuangan yang buruk, budaya konsumtif, atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampaknya, keterbatasan keuangan dapat mengarah pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, stres finansial, dan bahkan kebangkrutan bagi beberapa rumah tangga. Solusinya, edukasi keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola utang dengan bijak, penyuluhan tentang pentingnya menabung dan hidup hemat. 5. Krisis lingkungan dan dampaknya pada sektor ekonomi. Penyebabnya, perubahan iklim, deforestasi, dan polusi udara atau air akibat kegiatan industri dan pertanian yang tidak berkelanjutan mengancam kelangsungan sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dampaknya, kerusakan lingkungan menyebabkan berkurangnya hasil pertanian, gangguan terhadap sumber daya alam, dan penurunan daya tarik wisata. Solusinya adalah penerapan kebijakan ramah lingkungan seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan investasi dalam energi terbarukan. Pada pertemuan kedua, ada analisa dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, sebutkan jenis atau bentuk perekonomian Indonesia. Yang kedua, berikan penjelasannya. Yang ketiga, kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi di Indonesia. Yang keempat, apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat apa alasannya. Yang pertama, ada beberapa jenis dan bentuk perekonomian di Indonesia. Yang pertama, perekonomian campuran. Yang kedua, perekonomian berorientasi pasar. Yang ketiga, perekonomian berdasarkan sektor. Yang keempat, perekonomian berkembang. Yang kelima, perekonomian pasar tradisional dan modern. Yang keenam, perekonomian berbasis sumber daya alam. Jawaban yang kedua,
perekonomian campuran. Indonesia menerapkan sistem perekonomian campuran, yaitu gabungan antara sistem ekonomi pasar atau kapitalisme dan ekonomi terencana atau sosialisme. Yang kedua, perekonomian berorientasi pasar. Indonesia juga mengadopsi elemen-elemen ekonomi pasar, di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, perekonomian yang berdasarkan sektor. Yang pertama, sektor primer atau agraris meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Yang kedua, sektor sekunder atau industri meliputi kegiatan industri pengolahan, manufaktur, dan konstruksi. Yang ketiga, ada sektor tersier atau jasa meliputi kegiatan jasa, perdagangan, transportasi, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat, perekonomian berkembang atau developing economy. Indonesia termasuk negara dengan perekonomian yang berkembang, di mana pendapatan per kapita masih lebih rendah dibandingkan negara maju, namun terus mengalami pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, perekonomian pasar tradisional dan modern. Indonesia terdapat campuran antara pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional masih banyak ditemukan di berbagai daerah, di mana transaksi dilakukan secara langsung dengan cara tawar-menawar. Sedangkan pasar modern seperti mall, pusat pembelanjaan, dan e-commerce semakin berkembang pesat. Yang keenam, perekonomian berbasis sumber daya alam. Perekonomian Indonesia juga sangat bergantung pada sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui seperti hasil pertanian dan perkebunan, maupun yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Jawaban yang ketiga, ada kelebihan perekonomian Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam termasuk hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta mineral dan energi seperti batu bara, minyak, gas alam, dan nikel. Yang kedua, pasar domestik yang besar. Indonesia memiliki populasi yang besar, sekitar 275 juta jiwa, yang menciptakan pasar domestik yang luas. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, meskipun ada fluktuasi global. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. 4. Posisi geografis strategis Indonesia terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Australia, dan Samudra Pasifik. Yang kelima, diversifikasi sektor ekonomi Indonesia memiliki sektor ekonomi yang beragam, termasuk sektor primer atau pertanian dan pertambangan, sekunder, industri, dan tersier atau jasa. Yang keenam, potensi sumber daya manusia Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan relatif muda, yang merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Adapun kelemahan perekonomian Indonesia, yang pertama, ketergantungan pada ekspor sumber daya alam. Meskipun Indonesia kaya akan SDA, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan minyak membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang ketiga, terdapat ketimpangan yang cukup besar antara daerah, terutama antara Pulau Jawa dan daerah lainnya seperti Papua dan Kalimantan. 4. Keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur Indonesia, baik itu di bidang transportasi, energi maupun teknologi informasi, masih menghadap banyak tantangan. Yang kelima, tantangan di sektor pertanian. Meskipun sektor pertanian masih menjadi bagian penting dari perekonomian, sektor ini menghadapi masalah seperti rendahnya produktivitas,
kurangnya teknologi modern, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Yang keenam, tingkat pengangguran dan kesenjangan sosial. Meskipun Indonesia memiliki banyak tenaga kerja muda, tingkat pengangguran terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi dan pekerja terampil masih tinggi. Yang ketujuh, rendahnya daya saing dan inovasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing global, terutama di sektor teknologi dan industri manufaktur. Jawaban yang keempat, bentuk perekonomian terbaik untuk Indonesia dapat dilihat dari sistem ekonomi campuran yang diterapkan di negara ini. Perekonomian campuran yang menggabungkan elemen-elemen pasar bebas dengan intervensi negara, terbukti efektif mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama, keseimbangan antara pasar dan pemerintah. Sistem ekonomi campuran memungkinkan adanya keseimbangan antara peran sektor swasta dan pemerintah. Yang kedua, pembangunan yang merata dan inklusif. Dalam ekonomi campuran, pemerintah dapat mengintervensi untuk memperbaiki kesimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kalangan tertentu saja. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Ekonomi campuran memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya di luar sumber daya alam, seperti industri manufaktur, teknologi, dan sektor jasa. Dengan diversifikasi ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan mengurangi campak fluktuasi harga global terhadap perekonomian nasional. 4. Kemampuan menghadapi krisis ekonomi. Perekonomian campuran memberi fleksibilitas kepada Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Yang kelima, sumber daya alam dan keberlanjutan ekonomi. Indonesia dengan SDA yang melimpah membutuhkan kebijakan yang memadukan pemanfaatan SDA dengan prinsip keberlanjutan. 6. Peran teknologi dan inovasi. Di tengah revolusi industri 4.0, perekonomian Indonesia membutuhkan dukungan dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Sistem ekonomi campuran memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam pendidikan dan penelitian, serta memberikan insentif bagi perusahaan swasta untuk berinovasi. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Dalam ekonomi campuran, negara dapat menyediakan program-program yang memberdayakan masyarakat, seperti subsidi, pelatihan kerja, dan pemberdayaan sektor informal. Pada pertemuan ketiga, ada penawaran dan permintaan. Yang pertama, amatilah permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar di sekitaran rumah Anda. Yang kedua, buatlah grafik permintaan. Daftar permintaan ialah tabel yang memberi gambaran yang diminta atau permintaan setiap orang dan keinginan setiap orang, bila disetujui oleh pihak pembeli ataupun pembeli. Terdapat kolom harga snack juga dengan kuantiti. Harga snack 1000 dengan kuantiti 400, begitupun selanjutnya dengan harga snack dan kuantiti yang berbeda. Berikut tampilan grafik dari data permintaan. Grafik menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantitinya, atau unitnya di sini menjelaskan bahwa semakin tinggi harganya, semakin sedikit juga kuantitinya dan permintaannya. Pertemuan 4, yaitu permintaan. Yang pertama, amatilah produk yang ada di pasar dekat Anda, dan yang kedua, buatlah elastisitas permintaannya, yaitu harga minyak naik 5% dan jumlah minyak yang diminta turun 15%. Elastisitas harga permintaan adalah ED sama dengan persen kali sigma per persen kali P sama dengan minus 15% dibagi 5% sama dengan minus 3. Elastisitas permintaan harga atau ED adalah minus 3, yang berarti permintaan bersifat elastis. Pada pertemuan ke-6 ada elastisitas penawaran.
Tentukan elastisitas penawaran pada setiap perubahan harga. Pada kolom tersebut terdapat harga, penawaran, dan permintaan, yang dimana setiap harga, penawaran, dan permintaannya itu berbeda-beda. Seperti harga ada pada 2.000, penawaran 3.000, dan permintaan itu ada 10.000. Begitupun selanjutnya dengan harga, penawaran, permintaan yang berbeda-beda. Jawabannya sudah dijelaskan seperti pada gambar berikut. Penawaran sama dengan 12.000 kurang 3.000 per 3.000 per 8.000 dikurang 2.000 per 2.000 sama dengan 9.000 per 3.000 per 6.000 per 2.000 sama dengan 3.000 per 3.000 sama dengan 1. Permintaannya itu 2.000 dibagi atau per 10.000 dikali minus 6.000 per 6.000 sama dengan minus 12.000 dibagi 60.000 sama dengan minus 2. Pada pertemuan ke-8 yaitu ujian mid semester. Yang pertama, gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Yang kedua, buat contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Yang ketiga, buatkan data empirisnya. Yang keempat, buatkan tabel permintaan dan penawarannya. Yang kelima, buatkanlah elastisitas permintaan dan penawarannya. Ekonomi mikro menurut pandangan atau pendapat saya yaitu bagian penting dari setiap orang, mulai dari mencakup kebutuhan, penghasilan, dan lain-lain. Mikroekonomi juga adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi individual atau rumah yang bersangkutan, dan mikroekonomi juga mempelajari tentang penawaran dan permintaan setiap barang, juga jasa yang telah ditentukan. Untuk yang kedua, produknya itu ada gula. Yang pertama, permintaan gula pasir. Permintaan adalah jumlah gula pasir yang diinginkan oleh konsumen pada harga tertentu. Permintaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti harga musim, pendapatan konsumen, dan kebijakan pemerintahan. Contoh empirisnya, misalkan pada awal bulan, harga gula pasir di pasar adalah 12.000 per kilogram. Pada harga tersebut, permintaan untuk gula pasir di pasar mencapai 500.000 kilo per minggu. Ini mencerminkan konsumen yang membeli gula untuk keperluan rumah tangga, bisnis kecil, dan produsen makanan yang membutuhkan gula sebagai bahan baku. Namun menjelang Ramadan atau bulan puasa, permintaan akan meningkat karena masyarakat cenderung mengonsumsi lebih banyak gula untuk membuat takjil, makanan penutup, dan minuman manis. Misalnya harga tetap 12.000 per kilogram, tetapi permintaan bisa naik menjadi 700.000 kilo per minggu karena banyak konsumen yang membeli gula lebih banyak untuk persiapan bulan puasa atau bulan Ramadan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang, pendapatan konsumen, musim atau perayaan, substitusi, dan preferensi. Yang kedua, penawaran gula pasir. Penawaran adalah jumlah gula pasir yang tersedia di pasar pada harga tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, cuaca, dan kebijakan impor atau subsidi yang dikeluarkan pemerintahan. Contoh empiris, misalkan seorang pedagang di pasar atau grosir membeli gula dari distributor dengan harga 10.000 per kilogram. Pedagang tersebut kemudian menjual gula dengan harga 12.000 per kilogram untuk mendapatkan margin keuntungan. Pada harga jual tersebut, pedagang dapat menawarkan 500.000 kilogram gula pasir per minggu untuk memenuhi permintaan konsumen. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada harga barang, biaya produksi, kebijakan pemerintah, cuaca, dan musim panen. Yang ketiga, setiap perayaan hari-hari besar, setiap pedagang ingin mendapatkan harga yang lebih dibilang murah agar mereka bisa meminim pengeluaran biaya produksi setiap pembuatan produksi. Tergantung dengan kualitas produk gulanya. Gula juga memiliki merek yang berbeda-beda. Untuk jawaban yang keempat,
Di sini terdapat kolom harga dan juga kolom permintaan kilogram per minggu. Harga 12.000 dengan permintaan 500 kg. Untuk jawabannya itu ada di contoh soal, juga perubahan harganya. Caranya 13.000 dikurang 12.000 dikali 100 dibagi 12.000. Sama dengan 1.000 dikali 100 dibagi 12.000, yaitu min 8,3%. Jumlah yang diminta 700 dikurang 500 dikali 100 dibagi 500, yaitu 2000 dikali 100 per 500, sama dengan 10%. Pada pertemuan yang ke-11 ada grafik GNP dan GDP, yaitu ini adalah gambar dari grafiknya. Dan di sini juga terdapat tabel GNP dan GDP untuk negara yang berbeda-beda. Di pertemuan 12 ada pendekatan ukuran GNP. Kumpulkan data 10 negara terkait, data fisikal seperti pajak dan lainnya. Berikut ini adalah data fisikal dan data dari 10 negara. Pada negara Amerika, pendapatan pajaknya itu ada di 16,6% dari PJB. Utang pemerintahnya 124% dari PDB, dan belanja pemerintah fokus pada kesehatan dan infrastruktur. Keseimbangan anggarannya defisit signifikan. Jerman dengan pendapatan pajak 23% dari PDB dan utang pemerintahnya itu ada di 63%. Dan di setiap negara itu mempunyai hal yang berbeda-beda seperti pendapatan pajak dan yang lain-lainnya. Pada pertemuan 14, 15, dan ke-16 itu ada di materi Bank Sentral dan Kebijakan Moneter. Yang pertama, jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. Yang kedua, kritisi kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, jika Anda jadi gubernur BI, apa yang harus Anda lakukan? Untuk yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter. Dan ada juga mengatur dan menjaga sistem pembayaran. BI bertugas untuk memastikan sistem pembayaran di Indonesia berjalan dengan lancar, aman, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dan ada juga mengatur dan mengawasi lembaga perbankan. Bank Indonesia memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur operasional perbankan untuk memastikan stabilitas sektor perbankan. Untuk jawaban yang nomor 2, adapun kelebihan dan kekurangan Bank Sentral Indonesia. Kelebihannya yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Yang kedua, menyediakan layanan pembayaran yang lebih efisien. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan perbankan. Yang keempat, mengelola cadangan devisa. Yang kelima, menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang. Kekurangannya itu ada keterbatasan dalam mempengaruhi ekonomi real. Yang kedua, resiko kebijakan terhadap eksternal. Yang ketiga, ketidakpastian kebijakan ekonomi. Yang keempat, konflik kepentingan dengan pemerintah dan keterbatasan dalam mengendalikan inflasi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Dan yang keenam, potensi dampak negatif kebijakan ekspansif. Jawaban yang ketiga, yang pertama, memperkuat stabilitas moneter dan inflasi. Menjaga inflasi dalam target. Pastikan inflasi tetap stabil di rentang yang ditetapkan, misalnya 2-3%, dengan kebijakan moneter yang terukur, seperti mengatur suku bunga, acuan, dan likuiditas. Yang kedua, meningkatkan akses dan inklusi keuangan. Mendorong inklusi keuangan. Pastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki akses ke sistem keuangan formal,
melalui digitalisasi dan kebijakan pro UMKM. Yang ketiga, berinovasi dalam sistem pembayaran, mengembangkan sistem pembayaran yang lebih cepat, murah, aman, baik untuk transaksi domestik maupun internasional. Yang keempat, memitigasi risiko global, mengantisipasi dampak global, susun kebijakan responsif terhadap perubahan suku bunga global, inflasi internasional. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas lain, selaraskan kebijakan moneter dan fiskal. Perkuat kerjasama dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan moneter mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas. Yang keenam, mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan, promosi kebijakan keuangan hijau. Yang ketujuh, fokus pada edukasi ekonomi masyarakat, literasi keuangan. Luncurkan program edukasi yang membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan keuangan, investasi, dan tabungan. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.